Oke bosku, jadi untuk materi kali ini kita akan membahas yang namanya, yang pertama kita akan bahas itu order block ya, order block. Nah, jadi kita akan mencari order block yang high probability ya. Nah, dan order block yang valid itu seperti apa ya. Oke, syarat untuk order block yang valid itu bagaimana ya. Nah, jadi untuk materi kali ini kita akan bahas order block. Oke. Nah, lalu materi yang kedua kita akan langsung bahas, mungkin ini berbarengan dengan order block ya, karena ini mencakup satu kesatuan ya, yaitu imbalance ya, imbalance. Jadi ini adalah satu kesatuan agar syarat order block ini menjadi valid dan high probability juga. Jadi materi kali ini kita akan bahas kedua materi ini ya, agar kita mengetahui posisi entry yang seharusnya di mana kita entry ya. Setelah kalian mempelajari materi-materi sebelumnya yang telah gue share di YouTube ini ya. Oke, mari kita lanjut dengan materi order block kita. Oke bosku, jadi kita lanjutkan. Jadi kalian lihat ini ada dua gambar yang berbeda. Nah, bedanya di mana? Nah, di sini kita akan mengetahui di mana letak order block tersebut ya. Dan syarat order block yang valid dan high probability itu seperti apa. Oke, seperti yang kalian lihat, perhatikan di sumbu yang candle terakhir ini dengan candle bearish yang muncul yang terakhir ini ya, candle bullish yang terakhir ini dengan candle bearish ini. Jadi dia ini terjadinya sweep liquidity ya, terjadinya sweep liquidity. Nah, lalu syarat kedua itu adalah adanya imbalance. Nah, imbalance-nya itu yang mana ya? Ini di antara sumbu candle yang pertama ini ya, terdapat gap dengan sumbu candle ketiga. Nah, jadi dia terdapat ruang kosong di antara sumbu candle-candle yang nomor 1 dan nomor 3. Ya, inilah yang dinamakan dengan imbalance. Oke, imbalance itu terjadi karena pergerakan impulsif yang terjadi di market ya. Lalu agar dia lebih high probability lagi, dia bisa harus break area demand terdekat jika trennya lagi turun, jika arahnya lagi turun. Ya, kalau bisa dia harus terjadi boss di minor structure ya. Itu lebih lebih enak lagi ya. Itu udah high probability banget. Jadi untuk resiko SL kalian itu jadi menipis begitu ya. Akan berubah menjadi profit gitu. Nah, jadi untuk order blocknya kita tandai dulu. Nah, di sini untuk menandai order blocknya kalian bisa tandai dari sumbu atas sampai body atau sampai sumbu juga ya. Karena ada beberapa tipe orang yang membuat zone order block itu dari body ke body juga bisa, dari sumbu ke sumbu juga bisa, dari sumbu ke body juga bisa. Oke. Nah, itu adalah order block dan imbalance ya.
Jadi syaratnya seperti itu. Nah, lalu di sini terdapat dua order block. Nah, di sini terdapat order block kembali. Nah, inilah order block, contoh order block kedua ya. Karena di sini ketika dia penurunan, dia membuat dua order block. Bahkan jika di real market bisa membuat beberapa order block, tapi jika dia belum dimitigasi, jadi kita bisa ngambil itu ya. Dan tapi uh, gua sarankan sih kita cari yang yang order block yang terakhir ya, yang ekstrim ya. Jadi agar terhindar dari gocekan market gitu ya. Oke, ini juga order block dibilang namanya ya. Agar kalian ada bayangan untuk mengenai order block ya. Nah, sini terdapat imbalance ya. Sini terdapat imbalance. Oke. Ini contoh order block yang benar ya. Oke, sekarang agar kalian tidak tertipu market. Oke, di sini gua contohkan juga yang order block yang salah gitu ya. Yang low probability, bukan salah tapi low probability. Bisa itu dinamakan order block tapi itu dia low probability ya. Dan jenis order block selanjutnya itu di sini dia sudah terjadi sweep liquidity ya. Nah, oke, syarat pertama sudah. Nah, lalu dia harus membuat imbalance. Nah, tadi dia di sini dia langsung membuat imbalance di candle pertama ini. Nah, sekarang di sini lihat. Di sini setelah candle pertama ini dia tidak membuat imbalance di candle kedua ini. Ya, maka order blocknya itu dia berpindah ke candle ini karena di candle selanjutnya ini dia terjadi imbalance ya. Dan di sini dia sudah memenuhi syarat sweep liquidity ya. Nah, jadi kita bisa tandai untuk OB-nya dia berpindah ke candle kedua ini ya. Karena di sini tidak terdapat imbalance begitu ya. Ya, dan di sini sudah terjadi sweep liquidity juga. Jadi kita boleh mengambil yang ini ya. Nah, jika tidak ada sweep liquidity di sini, jadi kalian bisa tidak ambil ya karena itu low probabilitas. Takutnya nanti ketika kalian ngambil order block tersebut nanti malah tembus ke atas gitu ya, kena SL. Oke, kita tandai dulu order block yang dimaksud. Oke, yang ini benar gitu ya, tandai. Nah, yang seperti ini jika kalian menandai di sini berarti itu salah ya. Nah, ini salah. Nah, ini contoh OB yang salah ya. Yang ini salah. Nah, ini yang benar. Oke. Nah, lalu di bawahnya kita lihat juga terdapat imbalance di sini. Nah, di sini juga terdapat imbalance. Oke, di sana terdapat imbalance, tapi di candle ini dia tidak terjadinya sweep liquidity di candle ini. Maka imbalance ya, order block ini dia termasuk low probabilitas. Ya, jika kalian mau ambil bisa saja boleh, tapi kalau tergocek itu sayang sih ya, kasihan duitnya. Oke,
Nah, jadi order block ini salah ya. Nah, ini jangan diambil. Kalau bisa jangan diambil ya. Agar terhindar dari yang namanya SL gitu ya. Oke, OB yang ini salah ya. Jadi kita cari saja OB yang memang high probability ya. Jangan memaksakan suatu keadaan yang belum bisa kita ambil ya. Oke, mungkin paham ya tentang order block ini ya. Nah, sekarang kita cari di real market ya. Contoh order block yang di real market yang high probability, oke? Oke, kita akan cari contoh order block di real market ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini trennya lagi naik, lalu di sini dia terjadi cok ya. Change of character. Oke. Nah, lalu di sini tugas kita mencari OB untuk posisi sell. Kenapa? Karena dia sudah terjadi chop. Oke. Nah, di sini syarat OB yang pertama yang kita tadi bahas ya. Sini kalian lihat di sini ini adalah candle tertingginya. Ini dia sudah terjadi sweep ya. Oke. Lalu nah, di sini yang gua bilang kayak tadi ya di model order block yang kedua. Nah, di sini imbalance-nya dia terjadinya di sini. Nah, jadi OB-nya itu berpindah di area ini. Di candle ini ya. Karena di atasnya tidak terdapat imbalance. Oke. Oke, di sini adalah OB. OB-nya itu ditransfer ke candle ini ya. Karena di sini tidak terdapat area imbalance. Oke. Nah, lalu di sini terdapat area demand atau base juga sudah tertembus. Gitu ya. Oke. Apalagi di sini sudah terjadi chop ya. Jadi OB tersebut high probability ya. Oke, di sini sekarang kita lihat apakah dia mantul di sana atau tidak. Oke, dia turun. Oke, dia menuju. Nah, di sini Ariana sudah termitigasi ya. Berarti dia sudah ambil order blocknya. Oke, apakah dia mantul turun? Nah, di sini dia mantul turun ya. Oke. Sini dia sudah mantul turun. Nah, di sini kita lihat. Nah, jika kita lihat minor minor trendnya, di sini terdapat pergerakan marketnya itu terjadi cok di minor time frame di sini ya. Oke. Nah, jadi kita bisa mengambil kesempatan untuk open posisi di area order block di sini. Nah, lalu kalian lihat di sini juga terjadi cok di minor time frame-nya. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa ambil kesempatan di area-area ini ya. Nah, jadi kita coba ambil ya. Sambil kita belajar menentukan OB yang high probability ya. Nah, di sini ini adalah candle terakhir ya, candle terendah.
Nah, di sini dia sweep ya sedikit ya. Nah, lalu di sini sudah terjadi imbalance. Nah, ini imbalance-nya. Nah, lalu kenapa tidak di candle ini? OB-nya kenapa tidak di candle ini? Karena di sini dia tidak terjadinya imbalance ya. Maka ditransfer ke candle ini. Oke. Lalu OB-nya yang mana? Yang ini. Ya. Dia ditransfer di candle selanjutnya begitu ya. Ini OB. Nah, di sini dia kena di OB ya. Nah, maka kita dapat mengambil kesempatan di OB tersebut. Nah, jika kalian ini untuk scalping ya, jika kalian main di minor trend ya, jika di global trendnya kalian ikuti structure di global trend gitu ya. Di sini kita scalping di minor trendnya gitu ya. Jika time frame-nya lebih besar ya kalian bisa swing aja sih. Ini kan D1 nih, kan satu candle ini satu hari ya, lumayan lah ya, ini jauh ya, lumayan juga beberapa pips tuh ya, jika kalian main di high time frame gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, nah seperti yang gua bilang, ini bisa kita ambil, kita bisa melawan tren ya, tapi lebih baiknya jangan sih ya, karena di sini kan sudah cok nih di global trendnya. Nah, untuk main di minor trend ini kalian bisa ambil, cuma jangan lama-lama ya, coba jangan lama-lama begitu. Oke. Untuk scalping itu bisa ya, bisa banget ya, untuk scalping bisa kalian terapin di low time frame, bisa cuma sebentar. Jika kalian uh, open posisinya atau entry itu melawan tren ya, ini kan trennya lagi turun nih, baru baru habis terjadinya chop begitu ya. Jika kalian main di minor time frame, minor trend ya, kalian ambil scalpingnya saja. Oke, gitu ya. Oke, di sini, nah di sini di global trendnya di sini sudah terjadi BOS ya. Ini di time frame besar ini BOS gitu ya. Nah, jika kita main di minor time frame, kita lihat lagi di sini apakah ada OB apa tidak. Nah, di sini uh, ini candle tinggi ya. Jadi dia di sini tidak ada sweep. Berarti ini bukan OB yang high probability gitu ya. Oke. Nah, di sini juga tidak sweep ya. Tidak ada sweep. Berarti bukan OB yang high probability. Nah, kita cari yang high aja ya, yang emang besar impact-nya gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini kita lihat apakah ada order block di area sini. Oke, di sini terjadi sweep. Nah, lalu di sini tidak ada imbalance. Nah, di sini terdapat imbalance. Oke, tipis ya imbalance-nya ya. Maka order blocknya itu di sini ya, dipindah ke sini. Oke. B. Nah, di sini juga
terdapat order block, cuma ini di sini dia tidak sweep ya, tidak adanya sweep liquidity. Kita tandai saja ya sebagai kita bahan pembelajaran. Oke, di sini ini imbalance-nya ya. Nah, ini imbalance. Oke, dia sampai di imbalance langsung turun ya. Oke, di sini kita coba mulai. Kita next. Itu OB di atas masih fresh ya. Oke, ini impact dari OB di atas ini lumayan jauh ya. Nih, lumayan jauh ya. Berarti itu memang high probability banget ya.